Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ana Putri dari Prodi PGSD semester 1 Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Perkenalkan, nama saya Riza Royani dari Prodi PGSD semester 1 non-reguler Universitas Muhadi Setiabudi. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrian dari Prodi PGSD semester 1 non-reguler Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Kami dari kelompok 1 Ilmu Budaya Dasar akan menyampaikan materi tentang manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang terikat kepada aturan hukum alam, yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif ataupun negatif. Di dalam sebuah tempat di mana manusia tinggal biasanya memiliki beberapa kebudayaan, dan setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan budaya yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut yang terus-menerus dan selalu diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini, agar generasi seterusnya tidak melupakan dan meninggalkan budaya dari tempat mereka tinggal. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh manusia berupa kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material bersifat jasmani yang meliputi benda-benda hasil karya atau ciptaan dari manusia, contohnya seperti kendaraan dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan kebudayaan non-material bersifat rohani, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, seperti agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan tidak bisa diwariskan secara generatif, melainkan diperoleh dari suatu pembelajaran. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, maka kebudayaan tidak bisa terbentuk. Begitu juga dengan sebaliknya, tanpa kebudayaan, maka masyarakat tidak bisa mempertahankan cara kehidupannya. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa kebudayaan ialah semua bentuk tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem nilai dan gagasan utama dari kebudayaan terwujud dalam 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem ideologi. Sistem ideologi ini lebih jelasnya meliputi etika manusia, norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal, adat istiadat, dan peraturan hukum. Untuk yang kedua yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini dapat meliputi hubungan interaksi antar manusia dan kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi ini dapat berupa kebendaan atau barang yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan teknologi yang khusus untuk menghasilkan sebuah benda yang memiliki nilai kebudayaan. Di dalam kebudayaan terdapat pola-pola perilaku yang merupakan cara-cara manusia untuk bertindak sama dan harus diikuti oleh semua masyarakat. Itu artinya kebudayaan merupakan suatu garis pokok bentuk perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai bagaimana masyarakat harus bertindak, bagaimana masyarakat melakukan hubungannya dengan orang lain atau bersosialisasi, apa yang harus mereka larang dan apa yang harus mereka lakukan. Hasil karya manusia akan melahirkan suatu budaya atau teknologi yang nantinya akan berguna untuk melindungi ataupun membantu masyarakat untuk mengelola alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Secara khusus, kebudayaan memiliki fungsi sebagai bentuk interaksi antara manusia ataupun antar kelompok. Yang kedua yaitu sebagai pembimbing kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda antar manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang keempat sebagai wadah
untuk menyalurkan perasaan-perasaan kita dalam sebuah kehidupan. Contohnya yaitu dalam kesenian. Dan yang terakhir, hidup akan jadi lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih berkemanusiaan. Jadi dapat diartikan bahwa kebudayaan yaitu cara kita untuk menjalani atau memenuhi suatu kebutuhan hidup, baik kebutuhan secara jasmani maupun secara rohani. Jadi, dari penjelasan yang sudah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia sangat berpengaruh pada kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Karena kita sebagai manusia, kita selalu diminta untuk dapat melestarikan kebudayaan yang ada di tempat kita tinggal. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang sangat membanggakan, seperti kesenian tari, kesenian alat musik, seni rupa, dan kesenian lainnya. Tidak lupa juga dengan adat istiadat di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, agar kebudayaan di Indonesia tidak punah, maka kita harus dapat melestarikan kebudayaan dan tidak melupakannya. Mengenalkan kebudayaan kepada anak mulai dari anak-anak usia dini, sehingga dengan perubahan zaman yang semakin modern, kebudayaan masih dapat dilestarikan dan tidak dilupakan. Dan selalu berusaha menjadi manusia yang kreatif agar dapat menghasilkan kesenian-kesenian yang lebih beragam. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai manusia dan kebudayaan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.